Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati ya teman-teman dari LPM UI, kemudian ada beberapa tadi teman juga dari Kabit Diskop UMKM NTB, dari Dinas Sosial, dan seluruh peserta meeting virtual pada pagi hari ini. Alhamdulillah, tentu puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang sampai saat ini kita dapat rasakan. Berkaitan dengan topik kita pada kali ini, yaitu bagaimana dampak dari COVID-19 ini terhadap UMKM kami di NTB. Tentu tadi sudah banyak disampaikan oleh Pak Musim dari UMKM bahwa ya hampir ya seluruh UMKM NTB ini berdampak, dan itu dirasakan memang dari awal-awal COVID, mulai Maret itu sudah mulai terganggu seluruh pelaku usaha yang ada di NTB ini. Dari kondisi awal-awal Maret tersebutlah sehingga kami oleh pimpinan pada saat itu mulai dari April Mei itu diberikan sebuah arahan begitu, karena ini memang kita bergelut dengan dua situasi yang sangat kontras ya. Satu dengan bagaimana kita di kesehatan sendiri untuk mencegah atau untuk tidak menyebarnya virus COVID ini di masyarakat ya. Kemudian bagaimana juga kita untuk membangkitkan usaha UMKM kita yang sudah mulai melemah ya. Sudah mulai dirasakan tidak bisa melakukan apa-apa karena situasi yang memang ada pembatasan-pembatasan yang dilakukan oleh baik pusat maupun di pemerintah daerah ya, berkaitan dengan kegiatan ekonomi yang tentu dirasakan ini mulai berdampak ya terhadap siklus dari UMKM kita di NTB. Dari itu pada saat itu afirmatif kebijakan memang diberikan kepada kami itu untuk mencoba paralel dengan dua situasi itu, di mana kita juga fokus kepada kesehatan dan bagaimana juga kita fokus untuk membangkitkan ekonomi di daerah. Dan inilah tergambar dari awal bagaimana kita dengan refocusing anggaran yang ditujukan untuk dua hal tersebut, yaitu dengan untuk bagaimana penanganan di kesehatan juga bagaimana ekonomi. Dari sanalah pada saat itu bagaimana kita ketika pemerintah pusat juga memberikan banyak relaksasi, kemudian juga stimulus dan sebagainya terhadap UMKM di Indonesia, ya kami di NTB dengan kebijakan Pak Gubernur juga melakukan hal yang sama yang mungkin juga tidak tersentuh oleh pemerintah pusat, tetapi afirmatif kebijakan yang bisa dilakukan oleh pemerintah daerah sendiri gitu. Ya terciptalah jaring pengaman sosial NTB itu yang pada dasarnya memang yaitu di luar dari DTKS ya. Kemudian tentu juga termasuk data DTKS dan non DTKS yang peruntukannya memang kuota yang bisa berbagi, artinya pemerintah pusat sudah dengan skemanya, kemudian pemerintah provinsi dengan skema yang untuk distribusi, kemudian juga dari kabupaten, kota dan desa. Nah kami di pemerintah provinsi tentu seperti apa yang juga disampaikan tadi, bagaimana kita membangkitkan UMKM ini tentu salah satunya karena ini situasi yang memang luar biasa ya, bagaimana UMKM ini bisa jalan tidak lain dan tidak bukan tentu bagaimana kita untuk menyerap produksinya itu kan.
Karena kalaupun kita biarkan dia berproduksi tanpa kita mengarahkan atau mengakses dia untuk pemasarannya, ya jelas sama saja bunuh diri kan. Nah, dengan cara itulah kebijakan itu ditempuh. JPS Gemilang NTB itu dikhususkan untuk UMKM kita di NTB untuk menyiapkan produk-produk yang bisa atau yang sudah ditentukan oleh kita di pemerintah daerah, baik itu dari beras, kemudian dari kopi, kemudian dari hal-hal lain yang abon, ikan dan sebagainya, yang seluruhnya memang produksi dari UMKM ikan kecil, termasuk garam dan sebagainya itu. Jadi beras itu sendiri bukan beras yang berupa ini, memang beras yang dari Gaptoktan ya, yang memang dari kelompok-kelompok dari kabupaten kota yang memang pada saat itu lagi panen dan sebagainya, dan memang sudah dan itu memang murni seluruhnya merupakan yang dihasilkan oleh NTB. Nah, dengan model inilah kemudian ya memang tidak gampang dari awal kan begitu. Sesuatu pro kontra itu pasti ada begitu. Kenapa meretas jalan yang kok merepotkan diri sendiri itu gitu. Nah, ini yang menjadi persoalan pada saat itu, banyak kontra yang luar biasa. Ketika kita contohnya memberikan label untuk pembelian minyak goreng kelapa itu ya, yang bukan pabrik itu di harga yang sekian, mahal begitu. Harganya itu 33.000 begitu. Sementara minyak pabrikan itu hanya 15 per liternya begitu. Tetapi ya tentu hal ini bagaimana para UKM yang bergerak di bidang di minyak goreng kelapa ini yang apa namanya, yang kita tampilkan gitu. Bagaimana mereka mengolah minyak itu dengan tradisional, dengan tangan-tangan mereka yang memang di NTB banyak begitu, terutama di Lombok ini yang masih bekerja untuk menghasilkan minyak itu dari kelapa sendiri begitu. Memang secara hitung-hitungan ya tidak salah, karena satu kelapa, butir kelapa itu ya katakanlah 4-5 ribu, sementara dia untuk menghasilkan 1 liter itu 6-8 butir kelapa menjadikan 1 liter. Nah, itu yang memang tidak semua orang mengetahui itu kan. Tetapi inilah, apapun itu termasuk dengan produk-produk lainnya yang dibutuhkan sebenarnya bagaimana pembelajaran, ada pembelajaran di dalamnya, dan bagaimana juga pemerintah hadir untuk menggerakkan ekonomi masyarakat, karena tidak ada orang lain lagi yang bisa menggerakkan itu selain pemerintah begitu kan. Dan itu tanpa modal mereka lakukan itu gitu. Tetapi ada kepastian untuk dibeli barangnya. Nah, itu yang membuat mereka merasa bangkit, dia bersemangat begitu. Nah, sehingga dengan sumber daya yang mereka miliki, mereka bekerja sedemikian rupa menghasilkan suatu produk yang katakanlah walaupun tadi ya hasilnya tidak maksimal, masih butuh ini, tetapi prinsipnya sebenarnya kan sesuatu yang memang bagaimana menggerakkan ekonomi di daerah gitu. Dan mereka pun mempekerjakan kan tadi seperti yang disampaikan oleh koperasi tadi, hampir 4.600 UMKM yang terlibat di dalam JPS Gemilang ini. Diandaikan dia mempunyai tenaga kerja 5 kali 4.000 kan sudah sekian begitu. Nah, itu awal memang yang dilakukan oleh ketika menghadapi COVID yang baru beberapa bulan, dan NTB sudah mencoba mempunyai satu afirmatif kebijakan yang berbeda begitu, menyandingkan fokus kesehatan dengan ekonomi secara bersamaan. Kemudian tentu dari kami di perdagangan setelah JPS ini
Yang pertama memang yang kita dapatkan bahwa dari data JPS itu kita mengetahui segmen klaster dari seluruh UMKM kita yang memang selama ini sudah ada, tetapi dengan hadirnya JPS ini ternyata juga banyak UKM yang nampak dari produk yang dihasilkan. Seperti kopi umpamanya, kita sudah mendapatkan klaster bahwa ini yang memang IKM atau UKM kopi yang mempunyai grade A. Jadi kita ada grade B-nya, ada grade C-nya. Ya contoh, pokoknya grade A itu mereka sudah sesuai dengan kualifikasi untuk ekspor begitu kan. Dan itu alhamdulillah sudah beberapa hampir ada 10 pelaku usaha kami di kopi yang memang kualitasnya sudah ekspor, sehingga barang-barang atau produk yang dihasilkan itu merupakan produk yang layak edar dan layak jual. Ya kemudian tentu di ujung 3 tahap dari JPS 3 ini kemudian dilanjutkan dengan bentuk stimulus ekonomi ya. Termasuk kami di perdagangan juga mendapatkan untuk melakukan stimulus ekonomi ini berupa sarana prasarana perdagangan ya. Ya, entah itu berkaitan dengan alat-alat dagang, kemudian juga peralatan untuk memperbesar produktivitas perdagangan, perbengkelan dan sebagainya. Stimulus ekonomi sini secara total itu menghasilkan hampir 600-an lebih ya bentuk-bentuk permesinan, dari permesinan sederhana sampai dengan permesinan yang mungkin sudah kita tahu, dan beberapa teman DPM sudah tahu bagaimana juga sepeda listrik kita sudah hampir mendunia ya, dengan Lebui, ada Ngebut namanya di sini, ada Matrix P dan sebagainya. Dan kemarin sudah dipamerkan di 17 Agustus itu hampir 600 permesinan itu ya, dari yang non mesin dengan yang bermesin. Nah kemudian selanjutnya tentu dari stimulus ini hajatannya ya bagaimana juga untuk memberikan dampak kepada IKM permesinan khususnya ya, yang bekerja di perbengkelan-perbengkelan yang untuk baik itu yang berkaitan dengan non mesin, yang artinya yang mungkin hanya dia bisa di dalam permesinan sederhana yang mengelas dan sebagainya, membuat rombong dagang umpamanya kan, kemudian juga hal-hal lain yang juga menyentuh kepada IKM industri yang bergerak di permesinan. Nah kemudian juga beberapa mesin olahan ya, jadi ini juga untuk memperbesar produktivitas dari masing-masing IKM yang bergerak di industri ya. Jadi ada bagaimana olahan untuk mesin kopi, roaster dan sebagainya itu, kemudian dengan beberapa banyak ya mesin-mesin yang memang termasuk dari pertanian dan sebagainya, bagaimana juga untuk mempercepat dan kemudian mempermudah suatu pekerjaan. Termasuk juga kita bisa membuat mesin untuk pemecah bambu ya, yang selama ini yang tidak pernah kita kenal begitu, dan kita bisa untuk mempercepat untuk kerajinan-kerajinan kita di NTB yang dasarnya bambu. Program yang sedang kita akan lakukan, yang pertama tentu mengingat IKM UKM ini sudah bergerak, dan tentu juga jangan sampai dia kembali tertidur. Kita terus akan bangunkan mereka untuk bergerak, walaupun pada segmen yang mungkin nanti pemerintah tidak lagi membeli, tetapi tentu kita mencarikan akses pasar mereka ya, offline ke online ya. Nah ini yang kita pun di pemerintah daerah dengan di Dinas Perdagangan melakukan hal yang sama. Jadi dari awal-awal juga kita sudah membentuk sebuah model pasar online ya, yang yang dihubungkan dengan pasar murah kami di Dinas Perdagangan. Banyak orang yang standby yang tercipta karena kondisi begitu, dan mereka sudah mengkolek, mereka sudah punya tempat usaha yang luar biasa untuk menampung seluruh pedagang-pedagangnya.
Di sini ada namanya Pais.com, kemudian Sawahku, kemudian ada beberapa yang lain yang bergerak di komoditi sayur mayur dan sebagainya. Kami juga memfasilitasi dalam bentuk platform e-commerce juga ya, yaitu yang pertama dengan nama Lades ya, yaitu Lades itu lapak desa yang memang tercipta bagaimana nanti dan platformnya sudah jadi, sudah berbasis Android dan Apple Store, dan ini level konten ya, dan memang untuk menciptakan bentuk bagaimana nanti kita NTB menuju kepada digital marketing itu ya. Sehingga yang pertama itu memang dari awal ini yang tahap pertama kita lakukan yaitu untuk mengkolek ya seluruh IKM dengan nama Simpul NTB. Jadi Simpul NTB itu sistem informasi manajemen UMKM lokal NTB. Jadi ya insya Allah kita sudah mempunyai big data nantinya di NTB untuk memastikan, untuk bisa tahu peta begitu, untuk memetakan, kemudian untuk mengklasterkan seluruh UMKM yang ada di NTB, tentu yang berbasis kepada bagaimana nanti kita bisa mensegmen mereka untuk pasarnya begitu kan. Nah ini yang kita lakukan. Kemudian dari data kami inilah terbentuk Lades itu lapak desa juga ada offline dan online juga. Lades ini tentu tujuannya adalah bagaimana desa antar desa itu saling memberikan informasi sebenarnya. Jadi Lades ini lebih kepada komoditas, ketika mungkin di desa A itu ada panen raya jagung umpamanya, terinformasikan dengan yang lainnya. Kemudian ada panen ada cabai, panen cabai dan sebagainya, terinformasikan kepada desa lainnya, sehingga menciptakan NTB Mall ya. NTB Mall ini sendiri yang memang merupakan transformasi dari iShop NTB dulu, dan ini lebih kita kembangkan kepada platform sama seperti platform lainnya ya. Dan ini sudah dalam proses input data juga sama sebenarnya. Perbedaannya kalau NTB Mall ini ya kita akan menjualkan produk-produk yang dihasilkan oleh UKM setempat NTB ya. Jadi kita tidak menjual barang pabrik. Jadi seluruh NTB Mall ini menjual hasil dari produk UKM NTB, baik itu dari kerajinan olahan, kemudian dari pangan olahan, dan seluruhnya merupakan produk. Nah ini yang sedang kita data, dan memang dari iShop NTB dulu sudah banyak juga yang sudah mempunyai atau kualitasnya yang sudah kita ekspor ya di mancanegara, dan merupakan sudah ada segmen-segmen yang memang hubungan yang dilakukan. Tetapi memang pada masa COVID ini sempat terhenti ya, karena pembatasan beberapa negara yang dilakukan, sehingga tidak mudah untuk memasuki itu. Tetapi secara tertulis kuota mereka masih tercatat begitu, sehingga ada di bulan-bulan ini sudah mulai menggeliat, sudah ada hubungan-hubungan kembali baik dengan Jepang, Australia dan sebagainya terhadap pelaku IKM kita yang khusus memang produknya itu selalu didatangkan dari diminta dari NTB, seperti olahan kerajinan dan sebagainya, yang memang mereka sudah pay kontrak dengan mereka selama sekian tahun, dan akan lakukan. Dan tentu juga secara offline juga sedang kita buatkan mereka tempat display ya. Jadi untuk memberikan display terhadap seluruh barang IKM NTB, tentu ya seperti pameran, tetapi insya Allah ini akan berjangka waktu lama ya. Kita bisa mungkin mensegmen mereka sebulan per bulan dengan penggantian produk yang lain, tetapi pada segmen untuk memperkenalkan wah ini loh produknya begitu. Jadi tidak hidden, mereka ada nampak barang yang ini bentuknya, ini mutiaranya seperti ini, cetaknya seperti ini, kemudian olahan yang yang kualitas ekspornya seperti ini. Jadi ya insya Allah kita dengan COVID ini ya banyak belajar dari hal-hal yang
semula kita tidak terlalu peduli dengan mereka begitu. Ya, itu yang membuat kami sehingga mempunyai statement juga dari pemerintah, dari pimpinan kami yang kuat untuk bagaimana kita mengintervensi, hadir ikut di dalam merasakan IKN UKM kita ya. Nah itu mungkin ke depan selain juga dulu kami tetap menghubungkan mereka, dan alhamdulillah sampai Juli ini ekspor kita 43 juta US dollar ya, termasuk di dalamnya kerajinan-kerajinan yang memang luar biasa ya, yang masih merupakan ya. Terakhir untuk terkait ekspor yang paling tinggi komoditasnya apa Pak? Ya, jadi ada kerajinan ya, kemudian juga beberapa komoditi ya, termasuk jagung, kemudian rumput laut, kemudian ada sekarang mulai tampak juga, tapi masih bentuk sampel ya, lobster dan sebagainya, karena terbuka ruang untuk NTB untuk melakukan ekspor itu. Dan itu yang sedang dijajaki oleh teman-teman pelaku ini, bagaimana kita juga menghadirkan SKA-nya dari NTB. Jadi memang selama ini beberapa juga sebelum COVID banyak yang SKA-nya dari luar NTB, jadi dia hanya memenuhi kuota dari Bali atau Surabaya umpamanya. Seperti manggis itu kita penghasil manggis, tetapi kadang SKA-nya itu dari Bali karena memang kita kebetulan dari bayarnya yang di negara asal itu menghendaki, karena dia sudah berkontrak atau konek dengan pelaku di Bali begitu. Padahal barang kita tuh barang NTB begitu kan, seperti itu. Banyak hal seperti itu, termasuk udang dan sebagainya. Ada udang penambah juga yang kita punya itu ya, dia melakukan ini bukan atas mereka, padahal di sini tempat tambahnya begitu di NTB, tetapi karena hubungan mereka yang itu yang perlu ya, yang dari awal yang memang mungkin orang barat tuh tak mau ribet gitu kan, berubah-ubah lagi administrasi dan sebagainya. Saya kira itu teman dari Pak Dono. Terima kasih, mohon maaf lebih kurangnya, mohon maaf, nanti mungkin ada diskusi dan sebagainya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Banyak sekali yang sudah dilakukan yang